keluarga mayit membuat makanan dan mengumpulkan orang. Baginda Nabi diundang beserta sahabat-sahabatnya dan beliau mengijabahi atau memenuhi undangan tersebut dan makan. Masalah tahlilan, saya jelaskan. Tahlilan, ya, kalau tahlil adalah la ilaha illallah. Tahlilan adalah yaitu mengirim pahala kepada orang yang meninggal dengan cara mengatakan kalimat la ilaha atau doa-doa lainnya. Seperti itu ya, yang biasa masyarakat kita. Ini ada dua perkara, menghadiahkan pahala di antara dengan kegiatan menentukan hari-hari. Nah, yang dipersoalkan sebetulnya kalau masalah menentukan harinya. Kalau mengirim pahala itu ada ulama membolehkan. Walaupun Imam Syafi'i mengirim pahala itu mengatakan tidak sampai. Tapi Imam Ahmad termasuk di antara Ibnu Taimiyah membolehkan menghadiahkan pahala untuk orang sudah meninggal. Dan pelakunya itu perbedaan pendapat ulama yang sudah lama. Tidak ada dikatakan sesat orang melakukannya dan juga tidak dikatakan sesat orang yang tidak melakukan. Jadi posisinya harus tahu dulu. Baik yang mengirim pahala atau tidak melakukan. Ini mengirim pahala ya. Namun perbedaan persepsi yang dilanggar itu adalah mengirim pahala ditentukan hari dan tempatnya. Itu yang kesalahan. Kenapa salah Ustaz? Karena Rasulullah melarang orang makan di rumah orang yang meninggal. Itu yang pertama. Sekarang kita makan di rumah orang yang meninggal. Sunnahnya adalah memberi makan kepada orang yang mendapat musibah, bukan makan di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jadi ceritanya Dr. Wahabi ini dalam kajiannya menjawab pertanyaan jemaahnya tentang masalah tahlilan. Dia memberikan jawaban haram karena ada beberapa pandangan, di antaranya masalah kirim pahala. Dia katakan memang terjadi khilaf, tapi Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Hal ini saya rasa gugur karena sudah diterangkan oleh kawan-kawan Aswaja, di antaranya Gus Ahong. Kami sendiri pernah bahas Gus Sani, dan anehnya Ustadz Wahabi ini dalam menjelaskan kirim pahala itu menggunakan bahasa yang umum, padahal dalam masalah ini ulama masih membagi apakah pahala ibadah badaniyah atau maliyah. Kalau maliyah, ulama sepakat pahala itu sampai. Kalau badaniyah masih terjadi silang pendapat, toh walaupun Ibnu Taimiyah mengatakan pendapat yang benar itu sampai. Yang kedua, masalah haramnya, karena memang baginda Nabi mengharamkan orang untuk kumpul makan-makan di keluarga mayit. Karena yang sunnah semestinya keluarga mayit diberikan makan, bukannya malah makan di rumah keluarga mayit. Ini kata Dr. Wahabi ini baginda Nabi mengharamkan. Ya, hadis Ja'far itu, apakah benar demikian? Ini yang akan kita kaji. Yang ketiga, masalah penentuan 1 hari, 3 hari, 7 hari. Katanya Dr. Wahabi ini adalah tradisi orang Hindu. Orang Hindu kok diikuti? Ya, ini juga pernah disinggung sama Gus Zaka, bisa dilihat di kanalnya Warkop Aswaja. Langsung saja kita buktikan perkataan dokter ini benar tidak, bahwa baginda Nabi melarang atau mengharamkan makan di rumah keluarga mayit atau acara tahlilan. Ini kami bawakan keterangan dari kitab Ad-Difa' an Ahli Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh Kiai Haji Muhibul Aman bin Ali Bakir, yang menukil atau menyadur keterangan dalam kitab Qurratul Ain bi Fatawa Ismail Zain karangan ipun Syekh Ismail bin Uthman al-Yamani al-Maki Asyafi'i. Syekh Ismail mengatakan bahwa acara kematian itu dikategorikan sebagai amal soleh.
namun dengan beberapa syarat, yaitu tidak ada niyahnya meratapi mayit, atau yang dibuat sebagai suguhan bukan dari harta mahjur, orang yang tidak diperkenankan untuk mengalokasikan hartanya. Dalil yang dijadikan pijakan oleh Syekh Ismail adalah hadis yang diriwayatkan dari Asim bin Kulayb dari abihi an rajulin minal ansar, yaitu hadis yang berupa kharajana ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi jinazatin, bahwa kami, katanya rajul tadi, keluar menghadiri jenazah beserta baginda Nabi. Fara'aitu Rasulullah wa huwa 'alal qabri yusi al-hafirah. Kemudian saya lihat Rasulullah berwasiat kepada orang yang menggali kubur. Yaqulu, isi wasiatnya, ausi minki bali rijlaihi, agak diperlebar dari sisi kedua kaki mayit. Ausi minki bali ra'sihi, juga di sisi kepalanya. Falamma raja'ah istaqbalahu da'im ra'atin, ketika baginda Nabi kembali mau pulang, ada utusan istri mayit yang memanggil baginda Nabi atau menghaturkan agar baginda Nabi sudi ke rumah duka. Fa'ajabah wa nahnu ma'ahu. Kemudian baginda Nabi mengiyakan dan kami para sahabat beserta beliau. Faji'a bit ta'ami, kemudian disuguhkan makanan. Fawadu ayadahu summa wada'al qaum fa'akalu, kemudian baginda Nabi dan kaum makan. Fanazarna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaluku lukumatan fi fihi. Kemudian kami lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan atau memuntahkan sesuatu makanan. Nah, ini biar lebih cepat kita langsung ke bawah ceritanya. Jadi baginda Nabi setelah menghadiri pemakaman, beliau diundang untuk ke rumah duka. Habis itu diberikan hidangan dan akhirnya makan. Masalah beliau memuntahkan makanan itu bukan karena hidangan ini haram, tapi ini termasuk dari mukjizat baginda Nabi. Baginda Nabi mengetahui bahwa dalam hidangan itu ada salah satu bahan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar, jual belinya tidak sah. Oleh karenanya Al-Hafidz Al-Baihaqi menyebutkan hadis ini dalam kitab Dalailun Nubuwah. Wa minha mas'alatun muhimmatun wa li ajriha kanat kitabatu hadhihi risalah. Dari hadis barusan itu ada beberapa faidah, yang mana karena faidah itu atau permasalahan itu, kitab ini sengaja saya buat, katanya Syekh Ismail. Wahya ma yasna'uhu ahlul mayyit minal walimah wa du'a'in nasi ilaiha lil akli, yaitu apa yang dibuat oleh keluarga mayit dan mengumpulkan orang guna makan. Fa inna dzalika jaizun, bahwa hal itu hukumnya boleh-boleh saja, kama yadullu alaihi al-hadis, sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis yang barusan. Bal huwa qurbatun minal qurabi li'annahu imma ayyakuna biqasdi husulil ajri wa thawab lil mayyit. Bahkan hal demikian itu termasuk dari salah satu ibadah yang diharapkan pahalanya sampai kepada mayit. Wa dzalika min afdhalil qurbat allati talhaqul mayyit bittifaqin. Dan hal seperti ini termasuk dari ibadah yang mana faedahnya memang sampai kepada mayit bittifaqin, ittifaqnya ulama.
Wa imma ayyakuna biqasdi ikramid dhaif, dan ada kalanya keluarga mayit makan-makan itu untuk memuliakan tamu, para pelayat ataupun yang lain. Wa tasalli anil musab wa bu'dan an hidharil huzni, dan untuk menghibur keluarga yang ditinggal dan menjauhkan atau tidak lagi terasa suasana kesedihan dengan sebab kumpul-kumpul itu. Fal haditsu nasun sharihun fi masyru'iyyati dzalik. Hadis ini merupakan keterangan yang jelas tentang disyariatkannya membuat makanan dari keluarga mayit guna mengumpulkan orang untuk mendoakan mayit ataupun sedekah atas nama mayit. Terus bagaimana menyikapi hadis Ja'far? Nah, ini kita akan kaji apakah betul dalam redaksi itu ada kandungan bahwa baginda Nabi melarang. Wala yunafi dzalika al-haditsa al-masyhurah. Hadis Asim ini tidak menafikan atau tidak bertentangan dengan hadis yang masyhur, yaitu wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam isna'u li ali Ja'farin ta'aman faqad ja'ahum ma yashghaluhum, ada yang yusghiluhum. Perintahnya baginda Nabi, isna'u, buatlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena mereka telah kedatangan atau tertimpa sesuatu yang membuat mereka sibuk, tidak sempat untuk membuat makan. Kenapa dua hadis ini dikatakan tidak bertentangan? Yang di depan hadis Hasim itu keluarga mayit membuat makanan, hadis yang kedua orang lain yang disuruh untuk buat makan. Ini kan seakan-akan secara zahir bertentangan. Menyikapi ini kita lanjutkan. Li'anna hadzal hadis yahtamilu an yakuna khassan bi ali Ja'farin radhiyallahu anhu wa anhum ajma'in. Karena hadis ini bisa saja dikhususkan kepada keluarga Ja'far radhiyallahu anhu wa anhum ajma'in. Wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a min shiddati huznihim annahum la yastati'una ay yasna'u li anfusihim ta'aman. Dan juga baginda Nabi melihat keluarga Ja'far sangat terpukul dengan kepergian Ja'far, sehingga mereka tidak kuasa untuk membuat makanan untuk diri mereka sendiri. Fa'amara ahla baitihi ayasna'u lahum dzalika. Oleh karena itu baginda Nabi menyuruh keluarga beliau, keluarga Nabi sendiri yang disuruh untuk membuat makanan guna dihantarkan kepada keluarga Ja'far. Li'anna al-khitaba fil hadis li ba'di azwajir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena khitab isna'u itu terjadi atau diperuntukkan kepada sebagian istri baginda Nabi. Qala dzalika hina balaghahu alu Ja'farin radhiyallahu anhum. Karena isna'u ini beliau ungkapkan, beliau katakan ketika ada keluarga Ja'far yang memberikan kabar bahwa Ja'far telah meninggal. Fahina idin yakunu hadzal hadis innama huwa khususiyatun li ali Ja'farin wa waqi'atu ainin fala yudhadu bihi al-istidlalu ala man'il walimati min ahli al-mayyit. Kalau seperti itu, maka hadis ini menjadi khususiyah keluarga Ja'far dan tidak bisa kita ambil kesimpulan atau dijadikan dalil untuk melarang acara kematian. Walam yakul an-nabi sallallahu alaihi wasallam man mata lahu mayyitun fala yulim wala yut'imun nas. Dan baginda Nabi dalam hadis tadi itu tidak mengatakan hal seperti ini. Barang siapa yang keluarganya ada yang meninggal, maka jangan membuat acara dan jangan membuat makanan. Tidak seperti itu. Cuman bahasa beliau isna'u, yaitu beliau menyuruh
keluarga beliau sendiri, istri-istri beliau, untuk membuat makanan guna dihaturkan kepada keluarga Ja'far. Walam yaji fil hadis nahyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahlal mayyit anil walimah wa ayyudimu ghayrahum. Dan dalam hadis itu tidak ada larangan baginda Nabi untuk membuat acara dan memberikan makan kepada orang lain dari keluarga mayit. Tidak ada seperti itu. Bal alladzi jaa fil hadisi anna ahlal mayyit aulamu wa at'amu wa da'awu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu fa ajaba da'watahu wa aqarrahum ala dzalik wa lam yunkir alaihim illa akhdashati bi ghairi bai'in sahihin wa bi ghairi ridha malikihi. Bahkan yang ada dalam hadis itu keluarga mayit membuat makanan dan mengumpulkan orang, baginda Nabi diundang beserta sahabat-sahabatnya, dan beliau mengijabahi atau memenuhi undangan tersebut dan makan. Beliau tidak mengingkari hal demikian, hanya saja tadi yang diingkari adalah kambing yang dibuat bahan olahan ternyata hasil dari jual beli yang tidak sah. Kesimpulannya, Dr. Wahabi ini telah berani berdusta atas nama baginda Nabi demi memenuhi hasratnya mengharamkan tahlil. Mengatakan baginda Nabi yang mengharamkan, padahal seperti keterangan tadi, hadis isna'u sunnahnya itu tetangga memberikan makan. Kalau tidak demikian, maka hukumnya hanya makruh yang ditampilkan oleh ulama. Namun dengan hadis Asim itu, Syekh Ismail mengatakan bahwa acara kematian itu atau tahlilan itu disyariatkan karena sudah ada hadisnya. Dan yang terjadi di masyarakat kita, para tetangga itu memberikan sumbangan kepada keluarga mayit, sehingga untuk memberatkan kami rasa tidak memberatkan. Dan perlu dicatat, dalam membuat acara tahlilan ya jangan terlalu memaksakan lah. Kalau tidak punya ya seadanya saja, itu tidak baik, apalagi sampai pinjam ke sana ke sini. Ya, semoga keterangan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.